Pada saat ini, gengki Takeshi hampir meledak karena marah. Sebagai putra sulung keluarga Takeshi dan bintang yang sedang naik daun, dia tidak hanya memiliki status luar biasa di Tokyo, tetapi juga sangat dikenal di seluruh Jepang. Dalam beberapa hal, posisinya di Jepang mirip dengan seorang penguasa muda nasional. Karena itu, sifat gengki Takeshi selalu sombong dan angkuh. Dalam kamusnya, tidak ada kata menahan diri atau dianiaya. Melihat pemuda di depannya yang usianya tidak jauh berbeda dari dirinya, tapi berani mengabaikan kehormatannya dan langsung melawan, bahkan mempertanyakan apakah dia menderita gangguan pendengaran. Bagi gengki Takeshi, ini adalah tindakan yang sangat kurang ajar. Dia segera melambaikan tangannya ke arah kendaraan di depan dan belakang. Beberapa mobil Rolls-Royce langsung menurunkan belasan pria berbadan besar yang mengenakan setelan jas hitam. Orang-orang ini tanpa kecuali adalah para pengawal dari keluarga Takeshi, dan masing-masing dari mereka adalah petarung terlatih. Begitu para pengawal keluar dari mobil, mereka langsung mengelilingi Andi Rewa. Semua mata tertuju pada gengki Takeshi, menunggu perintahnya untuk menyerang Andi. Pada saat ini, Josh dan Ziva yang berada di dalam mobil saling bertukar pandang. Josh berkata, "Apa mungkin ini jebakan?" Ziva menggelengkan kepalanya. "Seharusnya tidak. Kalau memang ada yang merencanakan sesuatu, mereka tidak akan bertindak di jalanan Tokyo yang ramai. Kalau mereka ingin melakukan sesuatu, bukankah lebih baik melakukannya di jembatan layang saat kita dalam perjalanan dari bandara ke pusat kota?" Josh merasa lega. Dia tersenyum lalu berkata, "Gengki Takeshi pasti merasa sangat malu sekarang. Dia baru saja berkata bahwa tidak ada yang melanggar lampu merah, dan kemudian langsung bertemu dengan seseorang yang menabrak mobilnya." Setelah itu, Josh tersenyum sambil mengangkat alisnya ke arah Ziva. "Aku merasa gengki Takeshi sepertinya tertarik padamu. Pria ini cukup tampan dan sangat berkelas. Mungkin kau harus mempertimbangkannya." Ziva dengan tegas berkata, "Aku tidak akan pernah mempertimbangkan pria Jepang." Josh bertanya, "Kenapa?" Ziva memutar matanya dan berkata, "Aku sedang tidak tertarik dengan urusan cinta sekarang. Bahkan, kalaupun aku ingin berkencan, aku pasti tidak akan memilih pria asing. Dalam hubungan, memiliki budaya yang sama, tradisi yang sama, kebiasaan yang sama dan pemahaman yang sama akan membuat semuanya lebih mudah." Josh menghela nafas. Dia tidak ingin melanjutkan topik ini. Dia kemudian melihat keluar jendela dan melihat Andi yang dikelilingi begitu banyak pengawal tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia berkata sambil tersenyum, "Pria itu cukup berani. Meskipun dikepung oleh banyak pengawal, dia sama sekali tidak takut." Ziva mengangguk dan mendengus. Mungkin otaknya tidak berfungsi dengan baik. Josh tertawa. "Tapi harus diakui, pria itu cukup tampan juga." Ziva mencibir. Semoga dia tidak babak belur oleh orang-orang gengki Takeshi sampai wajahnya rusak. Josh menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kenapa mulutmu begitu tajam?" Ziva bertanya balik, "Apakah ini hari pertama kau mengenalku?" Saat ini, gengki Takeshi sedang menatap Andi dengan dingin. Dia sangat ingin memberi perintah untuk langsung memukul Andi hingga setengah mati. Namun tempat ini dekat dengan Universitas Tokyo dan berada di pusat kota. Banyak orang yang sedang memperhatikan. Kalau dia bertindak secara terbuka, pasti akan menghadapi banyak masalah di kemudian hari. Ditambah lagi, ada dua tamu terhormat di dalam mobil, terutama Ziva yang sangat menarik baginya. Dia harus menjaga citranya di depan Ziva. Kalau sisi kekerasannya terlihat, itu pasti akan mempengaruhi kesan Ziva terhadap dirinya. Oleh karena itu, dia menatap Andi sambil mendengus dingin dan berkata dengan nada tinggi, "Kau beruntung hari ini, karena aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Berlutut dan bersujudlah sebanyak 3 kali, maka semua ini akan selesai."
ketika Andi mendengarnya. Dia merasa ini seperti lelucon di telinganya. Jadi dia pun berkata, "Sepertinya kau tidak mengerti situasinya. Yang menjadi masalah sekarang adalah kau masih berutang 2 lengan padaku." Genki Takeshi merasa frustrasi. Di dalam hatinya, dia berpikir, "Aku sudah baik memberimu jalan keluar, tetapi kau malah bertindak bodoh. Kalau sekarang aku memukulimu, tidak ada yang bisa disalahkan." Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Hei, aku memberimu wajah, bukan untuk kau anggap remeh. Kalau kau menolak, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Setelah itu, dia langsung berteriak kepada para bodyguardnya, "Serang dia!" Begitu kata-katanya terucap, tiba-tiba seorang gadis kurus berlari ke depan, yaitu gadis yang tadi bernyanyi di pinggir jalan. Gadis itu langsung menghadang Andi dan berkata, "Maaf, pria ini berusaha melindungiku sehingga terlibat konflik dengan geng motor itu. Harap jangan menyulitkan dia." Dia pun membungkuk berulang kali kepada kerumunan. Melihat ini, Andi segera menghentikan gadis itu dan berkata dengan tenang, "Orang-orang ini tidak layak untuk kau hormati. Pergi ke samping dan tunggu di sana." Gadis itu berbicara dengan nada suara yang hampir menangis. "Tapi dia Genki Takeshi. Dia adalah salah satu orang kaya paling berkuasa di Tokyo. Kalau kau berurusan dengannya, kau akan mengalami banyak masalah." Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Aku tidak peduli apakah dia Takeshi atau yang lainnya. Hari ini dia berutang 2 lengan padaku, dan itu harus dibayar." Setelah itu, Andi mendorong gadis itu perlahan dan berkata, "Cepat pergi ke samping. Kalau aku terluka karena melindungimu, kau pasti akan merasa bersalah, bukan?" Setelah didorong ke samping, sebenarnya gadis itu ingin maju lagi, tetapi dia menjadi ragu setelah mendengar kata-kata Andi. Dia sudah melihat kemampuan Andi Rewa dan tahu bagaimana Andi bukan orang biasa. Mungkin Andi benar-benar bisa melawan orang-orang ini, tetapi kalau Andi terluka karena harus memperhatikan dirinya, itu akan menjadi kesalahan besar. Dengan pemikiran itu, dia pun hanya bisa berdiri di samping dengan tegang. Jari-jarinya sudah memasukkan nomor darurat di ponselnya. Dia sudah siap untuk menelpon kalau situasinya memburuk. Saat itu di dalam mobil Rolls-Royce, Ziva menatap Andi sambil mengangkat alisnya, lalu berkata kepada Josh, "Orang itu terlihat baik, tapi sayangnya dia tidak cukup cerdas." Menyaksikan Andi dikelilingi oleh begitu banyak bodyguard, di dalam hatinya, Ziva sudah yakin bahwa hari ini Andi tidak akan bisa lolos. Namun dia tidak merasa iba kepada Andi, karena dia tidak melihat keseluruhan penyebab kejadian ini. Jadi dia hanya melihat Andi mengejar seorang pria di jalan sehingga menyebabkan pria itu tertabrak mobil. Dan kemudian kedua lengannya patah karena mobil yang melindas kedua lengannya. Hanya melihat itu saja sudah cukup kejam dan berdarah. Tidak disangka, Andi tidak tahu kapan harus berhenti dan malah berani berkonfrontasi dengan pewaris keluarga Takeshi. Sungguh sangat tidak waras. Saat ini, Genki Takeshi melihat waktu sudah terbuang lama dan kesabarannya sudah habis. Dia langsung memberi perintah kepada anak buahnya, "Serang dan hancurkan dia sampai dia tidak berdaya lagi, dan buang orang ini ke tempat sampah bersamaan dengan dia." Lebih dari 10 bodyguard yang mengelilingi Andi sudah siap sedia menunggu kata-kata ini. Begitu Genki Takeshi memberi perintah, mereka langsung menyerbu Andi, masing-masing menggunakan seluruh kekuatan mereka. Bagaimanapun, Andi hanya seorang diri. Di mata mereka, ini adalah situasi banyak orang sedikit makanan. Mereka semua adalah ahli terkemuka, jadi siapapun yang sedikit lambat, bisa jadi Andi sudah terjatuh. Kalau itu terjadi, orang-orang yang tertinggal di belakang tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di depan pewaris besar itu. Genki Takeshi melihat banyak orang mengelilingi Andi dan segera menyusutkan lingkaran pengepungan. Sudut bibirnya tersenyum sinis. Orang asing berani melawan Genki Takeshi di tengah kota Jepang.
Apakah ini bukan bunuh diri namanya? Sayangnya, sebagai pewaris keluarga Takeshi, aku tidak bisa dengan mudah turun tangan di depan banyak orang. Kalau tidak, aku benar-benar ingin merobohkanmu dengan tanganku sendiri. Genki Takeshi berharap bisa segera melihat Andi dalam keadaan lemah. Tetapi tidak disangka, dari dalam lingkaran para ahli, tiba-tiba terdengar beberapa teriakan ketakutan dan kesakitan. Segera beberapa orang di tepi lingkaran pun terlempar keluar satu persatu sambil berteriak kesakitan. Diiringi teriakan penuh kepanikan itu, beberapa orang terbang keluar dan terjatuh dengan keras ke tanah. Salah satu dari mereka bahkan terbang tepat di bawah kaki Genki Takeshi. Orang itu adalah salah satu anak buah yang dilempar keluar oleh Andi dengan pegangan di lehernya, sehingga dia jatuh tepat di depan kaki Genki Takeshi dengan suara keras yang membuat Genki Takeshi terkejut. Segera setelah itu, orang itu dengan susah payah mengangkat kepalanya. Keringat bercampur darah mengalir di dahinya. Dia melihat Genki Takeshi dengan tatapan penuh rasa sakit dan membuka mulutnya untuk memanggil, "Tuan muda." Segera setelah itu dia memuntahkan darah yang banyak. Semua darah itu berceceran di sepatu dan celana Genki Takeshi. Celana putihnya sepenuhnya ternoda oleh darah yang banyak. Genki Takeshi terkejut dan mundur setengah meter. Dia melihat anak buahnya berkata dengan sangat kesakitan, "Tuan muda, orang itu sangat kuat." Setelah itu, dengan suara keras, orang itu jatuh kembali ke tanah. Dia sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Genki Takeshi merasa otaknya seakan tersengat listrik bertegangan tinggi. Apa yang terjadi? Para bodyguardnya, semuanya adalah ahli terkemuka. Bahkan mereka adalah yang terbaik di antara para ahli. Kenapa di depan orang ini, mereka semua seperti sampah yang tidak berdaya dan terjatuh satu persatu? Ketika dia masih berusaha memahami situasinya, beberapa orang lainnya juga terjatuh satu persatu di tangan Andi. Para ahli yang dibangga-banggakan itu jatuh satu persatu, seperti pin bowling yang tertabrak bola dan tergeletak berserakan. Dalam sekejap, di tempat itu hanya tersisa Andi, sementara Genki Takeshi berdiri sendirian di tempatnya. Di dalam mobil, Josh dan Shiva juga terkejut. Josh menelan ludahnya dan berseru, "Orang itu terlalu kuat, bukan?" Shiva juga ternganga dan berkata, "Dia pasti seorang ahli terkemuka. Sepertinya aku meremehkannya sebelumnya." Pada saat ini, Andi sudah menjatuhkan semua bodyguard dan melangkah menuju Genki Takeshi. Genki Takeshi yang ketakutan bergetar seluruh tubuhnya dan kakinya lemas. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia merasa kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan. Dia juga sangat sadar bahwa orang ini begitu kuat, sehingga dirinya sama sekali tidak mungkin bisa melarikan diri. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan ketakutan, Apa yang kau inginkan? Aku peringatkan kau, aku adalah pewaris keluarga Takeshi." Andi mendekat dan memberikan tamparan keras di wajah Genki Takeshi. Lalu dengan suara dingin dia berkata, "Aku tidak peduli siapa kau. Sekarang kita akan berbicara tentang dua lengan yang menjadi hutangmu." Genki Takeshi merasa pusing setelah ditampar oleh Andi. Seumur hidupnya, dia selalu hidup dalam kemewahan, dimanjakan, dan dipuja oleh banyak orang seperti bintang. Kapan dia pernah dipukul? Dan ini adalah kali pertama dia ditampar di depan umum. Ini benar-benar memalukan. Genki Takeshi memegang wajahnya yang bengkak, dan dengan geram dia berteriak, "Kurang ajar, kau berani memukulku. Hati-hati, aku akan mengambil nyawamu." Andi mengangkat tangannya dan menepuk wajah Genki Takeshi sambil berkata dingin, "Menamparmu hanya tes kecil. Sudah kubilang, kau berutang 2 lengan padaku." Setelah itu, Andi tidak mau berlama-lama berbicara. Dia langsung menangkap pergelangan tangan kanan Genki Takeshi dan memutarnya. Dengan suara krek yang tajam, lengan kanan Genki Takeshi patah di pergelangan, hingga membuatnya berteriak kesakitan. Andi tidak terpengaruh dan berkata, "Ini baru 1, kau masih berutang 1 lagi. Ayo, ulurkan tangan kirimu."
Genki Takeshi yang merasakan sakit bergetar seluruh tubuhnya. Wajahnya sangat pucat. Kini dia benar-benar menyadari kalau Andi tidak bercanda. Dalam ketakutannya, dia berlutut di tanah dan merintih sambil memohon, "Saudara, maafkan aku. Aku yang salah. Tidak seharusnya aku terus mengganggumu. Tolong, ampuni aku. Jangan patahkan lengan kiriku. Aku memohon kepadamu." Andi dengan wajah serius berkata, "Kita semua sudah dewasa. Saat menghadapi masalah, kita harus berani menanggungnya, bukan berlutut meminta ampun." Setelah itu Andi bertanya, "Kau pikir dengan memohon padaku, aku akan mengampunimu?" Genki Takeshi hampir pingsan. Apa mau orang ini sebenarnya? Apakah orang ini benar-benar akan mematahkan kedua lengannya? Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi orang cacat? Meskipun dia bisa membunuh Andi setelah itu, tetapi tetap saja dia akan cacat. Memikirkan hal ini, dia mulai menangis keras dan dengan ketakutan memohon, "Tuan, aku bersedia membayarmu 1 miliar yen. Bagaimana? Kalau kau setuju, aku akan segera mengirimkan uangnya." Andi berkata dengan dingin, "Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan kalaupun kau memberiku 1.000 miliar, lenganmu ini tidak akan bisa kau selamatkan." Pada saat ini, Ziva yang ada di dalam mobil mulai tidak bisa menahan diri lagi dan berkata kepada Josh, "Kak, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Itu juga akan memalukan bagi kita." Josh langsung berkata, "Maksudmu, kita harus membantunya? Apakah kau sudah gila? Apa kau tidak melihat betapa kuatnya orang itu? Bagaimana kalau dia juga memukulmu?" Ziva dengan serius berkata, "Aku akan berbicara dengan dia atau menjelaskan dengan baik. Kalau kita hanya duduk di mobil melihat Genki Takeshi dihancurkan, itu tidak sesuai dengan kode etik." Josh langsung membantah, "Tidak bisa. Keselamatan adalah hal yang utama." Josh sedang mencoba meyakinkannya, sementara Ziva sudah membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Sementara itu, melihat Andi yang sama sekali tidak terpengaruh, Genki Takeshi merasa hari ini dia pasti akan terpuruk. Karena saat ini dia sudah tidak memiliki orang lain yang bisa diandalkan. Bahkan kalaupun dia menelpon untuk memanggil ahli dari keluarganya untuk menyelamatkan, itu sudah terlambat. Saat Genki Takeshi merasa putus asa, tiba-tiba pintu mobil Rolls-Royce di sampingnya terbuka. Ziva melangkah keluar dan berkata kepada Andi, "Tuan, kau adalah orang Indonesia. Kau pasti tahu prinsip memberi sedikit ruang saat membalas budi, bukan?" Andi tidak menyangka ada yang berani membela Genki Takeshi, dan itu adalah seorang wanita. Dia mengernyitkan dahinya sambil melihat Ziva dan bertanya dengan suara dingin, "Kau juga pasti orang Indonesia, bukan? Kenapa? Kau ingin membela orang ini?" Ziva dengan ekspresi datar berkata, "Aku bukan membela. Aku hanya mengingatkanmu untuk tidak terlalu keras kepala. Dalam segala hal seharusnya ada ruang untuk bernegosiasi." Andi tersenyum dan bertanya padanya, "Tadi dia memerintahkan lebih dari 10 orang untuk menyerangku. Kenapa kau tidak terlihat datang untuk menghentikan atau memperingatkannya agar memberikan sedikit ruang untuk negosiasi?" Ziva tertegun oleh pertanyaan Andi. Sebenarnya dia sempat terpikir, kalau Andi tidak mampu dan dalam bahaya, pasti dia juga akan turun untuk menghentikan Genki Takeshi. Namun dia sangat sadar bahwa kalau dia mengatakannya sekarang, Andi pasti tidak akan percaya. Jadi dia berkata, "Meskipun ada lebih dari 10 orang menyerangmu, bukankah kau tidak terluka? Kalau kau tidak terluka, kenapa tidak memberikan sedikit ruang kepada mereka?" Andi tertawa dingin dan menjawab, "Kalau dia tidak memberi ruang kepadaku, kenapa aku harus memberinya ruang?" Ziva menjawab tanpa ragu, "Tuan, mari kita berbicara tentang fakta. Tadi adalah jelas-jelas kesalahanmu. Ini adalah jalan raya, bukan halaman belakang rumahmu. Bertarung di jalan, ini sudah jelas salah. Dan orang yang kau kejar itu justru tertabrak mobil setelah kau kejar." Andi tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu, aku tanya padamu. Apakah kau tahu kenapa aku mengejar orang itu?" Ziva dengan nada dingin berkata,
Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Yang jelas tindakanmu mengejar orang di jalan adalah perilaku yang sangat kasar. Setelah itu Ziva melanjutkan, sejak awal peristiwa ini adalah kesalahanmu. Tetapi tanpa alasan, kau menyerang Tuan Takeshi, dan bahkan dengan kekuatan yang berlebihan. Ini secara moral dan logika sudah tidak bisa dibenarkan, bukan? Andi Rewa terkekeh. Nona, aku rasa kau bukan orang jahat. Kenapa kau membela dua orang Jepang ini? Dan juga dua orang yang tidak berguna ini? Ziva langsung membalas, orang tidak berguna? Kenapa kau menyebut mereka orang tidak berguna? Satu orang menyebabkan kecelakaan karena kau mengejarnya, dan satu lagi kau buat cacat. Andi dengan sinis berkata, istilah tidak melihat lebih jauh sangat tepat untuk orang sepertimu yang berpikiran dangkal. Ziva merasa tidak terima dan mempertanyakan, hei, apa yang kau katakan? Aku berpikiran dangkal? Andi mengangguk. Benar, sangat dangkal. Setelah jeda sejenak, Andi melanjutkan, semakin dangkal pemikiran seseorang, semakin mereka percaya pada apa yang mereka lihat. Coba pikirkan orang bernama Takeshi ini, yang baru turun dari mobil dan langsung berpura-pura hebat, serta memerintahkan banyak orang untuk menyerangku. Apakah kau pikir orang itu tidak bersalah? Kalau kemampuanku sedikit lebih rendah, aku sudah pasti akan dipukuli sampai mati oleh para bodyguardnya tadi. Ziva merasakan dadanya bergetar marah. Dia berkata dengan penuh emosi, aku hanya ingin kau memberikan sedikit kelonggaran untuknya. Kau sudah mematahkan satu lengannya. Apakah itu tidak cukup? Andi menjawab tanpa ekspresi, tidak cukup. Sudah kubilang, aku mau dua. Ziva benar-benar marah. Kau... Dia tidak menyangka orang ini begitu angkuh dan tidak menghormatinya. Sebenarnya dia juga tahu bahwa keadaan Genki Takeshi saat ini adalah akibat dari tindakan Genki sendiri. Namun, dia masih berharap bisa membujuk Andi untuk berhenti dan tidak benar-benar melumpuhkan kedua lengan Genki Takeshi melalui pendekatan emosional dan argumen yang rasional. Meskipun Ziva masih muda, dia telah menerima pendidikan elit sejak kecil dan telah belajar di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Ini menjadikannya seorang jenius bisnis yang standar. Jadi, dalam setiap tindakan yang dia lakukan, dia selalu memiliki hitungan di dalam pikirannya. Misalnya dalam situasi ini, sebagai perwakilan dari keluarga Smith yang bernegosiasi untuk kerjasama dengan keluarga Takeshi, akan tidak pantas baginya untuk hanya diam saja saat Genki Takeshi dipukul hingga menjadi cacat sebelum ada kesepakatan yang tercapai. Ini bukan hanya akan membuatnya tampak tidak bisa dipercaya, tetapi juga akan mempengaruhi rincian dan kemajuan negosiasi mereka di masa depan. Oleh karena itu, dia harus ikut campur tangan. Bahkan kalaupun campur tangannya tidak berpengaruh dan Genki Takeshi tetap dilumpuhkan oleh Andi, setidaknya dia bisa mengatakan bahwa dia telah berusaha, baik untuk kepentingan hatinya sendiri maupun untuk menjaga muka keluarga Takeshi. Tentu saja, hasil terbaik adalah kalau pemuda di hadapannya ini bisa memberinya wajah, lalu menyudahi masalah ini dan membebaskan Genki Takeshi. Dalam hal ini dia tidak akan hanya bisa merasa baik tentang dirinya sendiri, tetapi juga mendapatkan utang budi dari keluarga Takeshi yang bisa dia manfaatkan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan ketika membahas rincian kerjasama di masa depan. Namun dia tidak menyangka kalau pemuda ini begitu penuh dengan kebencian. Tampaknya pemuda ini sudah bertekad untuk melumpuhkan Genki Takeshi. Dengan menahan amarahnya, Ziva berkata, "Tuan, aku dari..." Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Andi sudah langsung memotongnya dengan nada yang tidak puas. "Nona, kau tidak perlu memberitahuku siapa dirimu, karena aku juga tidak ingin tahu. Jangan coba-coba menekanku dengan identitasmu, karena bahkan kalaupun kau adalah Raja Surga, aku tidak akan memberimu wajah sedikit pun hari ini. Apakah kau mengerti?" Emosi Ziva juga mulai tidak terkendali. Sejak kecil, tidak ada yang pernah berani berbicara padanya dengan cara seperti itu. Dia sudah terbiasa dihormati dan dipuji
dimanapun dia pergi. Namun tidak disangka, orang di hadapannya ini benar-benar tidak memberinya wajah sama sekali. Bahkan orang ini tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Dorongan di hati Ziva langsung tersulut oleh kata-kata Andi dan dia mendengus dingin. Aku akan mengatur masalah ini. Kalau kau berani menyentuhnya, aku pasti akan membuatmu menyesal. Andi tersenyum dengan penuh ledekan. Membuatku menyesal? Ziva dengan tegas berkata, iya. Begitu kata-kata Ziva selesai, dia mendengar suara retakan di samping, diikuti dengan jeritan menyedihkan dari Genki Takeshi. Dia segera melihat ke arah Genki Takeshi dan melihat kalau lengan kirinya sudah jelas diputar oleh Andi. Kini, kedua lengannya menggantung lemas di depannya dan dia menangis kesakitan. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokon Ropalubasa.